Yang kita sesalkan kan yang sangat pragmatis ya. Ya kalau pragmatis ya cepat juga. Cepat juga selesainya. Kenapa Analis TV kita kembali melakukan perbincangan dengan Bang Wirya. Tadi sudah disampaikan bagaimana proses yang dilalui sebagai orang independen ya, sebagai aktivis juga sudah dilalui dan berkecimpung di penyelenggara pemilu. Dan kemudian Bang Wirya memutuskan sebagai terjun ke politik ya, Bang. Apa alasannya? Atau bosan menjadi orang? Jadi di usia itu kan kita masih 30-an. 30-an ya. Masih 30-an. Dan terakhir di KNP pun kan saya waktu itu kan masih Iya. dianggap pemuda ya. Iya. Masih kepala 3. Waktu itu 35. 35 ya. Nah, yang namanya aktivis pasti tidak akan merasa tenang dia kan. Dia akan mencari momen-momen ataupun panggung-panggung lainnya. Itu pasti kan. Nah, jadi orang independen udah jelas. Iya. 8 tahun udah dilalui kan sebagai Iya. orang independen. Dan kita udah membuat garis demarkasi yang jelas sebagai orang yang netral di tengah. Iya. Kita udah melayani orang politik, partai politik, orang politik dan partai politik ya, organisasi politiknya udah kita coba apa. Termasuk pemangku kepentingan di situ ya. Termasuk kepentingan ngomong itu. Jadi Rudi bisa bayangkan di usia seperti itu kita sudah, termasuk juga kan kalau yang lain ya, di daerah lain kan juga masih banyak muda-muda juga. Tetapi ini kan apa yang saya lalui dan alami gitu kan. Nah, masuk kita ke dunia jalur politik, ternyata akselerasi kita memasuki itu saya juga ternyata nggak perlu waktu yang lama sebenarnya. Sehingga masuk ke organisasi politik. Saya bisa imbangi. Waktu itu saya menentukan pilihan. Sedangkan sebenarnya dulu kan saya aktivis di organisasi sayapnya Golkar kan. Golkar, ya. Tapi secara etika saya dengan senior-senior saya, dengan mentor-mentor saya itu saya pamit. Mohon izin saya. Ke orang-orang yang sensitif. Etikanya ada. Etikanya ada. Bang, saya mohon izin pilihan politik saya begini. Lebih baik kita berada di mana-mana. Nah, saya sekarang di mana saya, di sini saya sekarang ada pilihannya. Nah, akhirnya jadi pengurus di DPD Demokrat Provinsi Sumatera Barat. Nah, terjadi ada kasus hukum di Parangpreman dan saya diamanahkan menjadi ketua DPC Demokrat Parangpreman 3,5 tahun ya. Saya pegang waktu itu. Nah, termasuk mengantarkan orang yang dulu pernah kita hire sebagai calon kepala daerah. Sekarang kita menjadi pelaku penghantar calon kepala daerah. Iya. Artinya kan melengkapi. Jadi aktor lah. Ya, gitu. Ternyata Rudi, dunia politik dan dunia independen itu sesuatu yang dari diri kita masing-masing, sebenarnya itu tergantung diri kita masing-masing ya. Ada yang idealismenya bisa kita terima, tapi ada idealisme yang itu bertentangan harus kita jalankan. Itu ketemu itu. Ketika ketemu itu? Nah itu makanya kita diuji di sana. Diuji di situ. Oh, gue yang ganjing. Bagaimana sih, memang jadi kepala daerah itu tidak ada kos, saya bilang nonsen. Sepanjang yang saya temui. Iya. Oh, tidak ada kos biaya, nonsen. Sepanjang yang sudah saya alami. Iya. Jadi kalau ada sekarang orang mengatakan kepala daerah, ada partainya yang bilang ini, mungkin ada. Kalau dia mengakukan, tapi dia mengakukan yang saya lalui tidak seperti itu. Tetap ada kos. Tetap ada kos. Tapi kan juga orang sekarang kan juga sudah ada namanya kos politik, ada namanya money politik. Money politik. Ini kan sebenarnya perbedaan. Agak sulit. Agak sulit kan. Oh, kata orang bisa ini ya, saya pada kenyataannya kalau kita masuk itu kita harus
menempuh pilihan itu yang Anda mungkin tidak sesuai dengan hati nurani. Pasti ketemu. Ya. Oh, kalau saya ditawar-tawar dulu waktu di KPU, ditawar duit, kasih ini macam itu banyak. Untuk aja saya bilang tadi, kalau sempat saya terikat oleh hal yang mungkin ada tawaran ya. Ya. Kenapa nggak bilang jarum jatuh pun mungkin akan jadi perbincangan orang. Jadi memilih ke politik rasanya? Saya rasakan itu dan saya arungi dan ternyata waktu itu saya jadi di Pilkada 2015 di Padang Pariaman kan saya jadi ketua tim koalisinya Pak Ali Muni ya dan Suatribur waktu itu dan alhamdulillah mereka juga menang kan di periode. Artinya pernah saya sampaikan kepada beliau pada waktu itu dalam sebuah pertemuan, mulai dari saya di KPU, Pak Ali Muni jadi calon wakil bupati sampai mau jadi bupati yang kedua kali lagi, ternyata ada tanda tangan begini konstitusi juga di sana. Ya kan? Hebat juga berarti. Jadi atau tidaknya? Ya sekurang-kurangnya bagi saya begini, karena itu sudah saya alami sebagai orang independen, orang politisi. Ya sekurang-kurangnya itu cerita lah buat anak-anak kita kan. Iya. Minimal sekarang kita ceritakan kan. Gitu. Karena ini akan jadi referensi minimal bagi orang yang membutuhkan. Dan alhamdulillah rekan kita si kayak Ajo Hari kan pernah membuat buku KPU ya. KPU itu yang bagaimana proses terjadinya demokrasi di Padang Pariaman misalnya kan. Sebenarnya itu mungkin salah satu legacy yang bisa kita berikan ya untuk referensi bagi generasi selanjutnya. Di mana mungkin orang-orang atau KPU lain belum memikirkan itu, kita sudah berikan yang kayak gitu. Itu. Nah sekarang saya memang fokus di dunia usaha. Jadi untuk diketahui membangun dunia usaha itu bukan semudah memberikan telapak tangan. Dia harus melalui proses. Proses itu bukan proses singkat, tentu ada proses yang berliku-liku juga harus uang sekolahnya juga besar. Pasti kita kuliah aja harus bayar uang kuliah kan, apalagi bukan dunia usaha kan, ada psikologi, ada risiko kena tipu, ada risiko segala macam itu pasti ada kan. Nah kita tentu ingin establish lah di sisi itu. Karena apa? Ternyata dunia politik itu tidak bisa hanya mengandalkan kepiawaian berpolitik saja. Faktor finansial pun itu sangat menentukan. Ya setelah saya arungi, makanya saya memberikan kesimpulan ke sana. Jadi saya berpikirnya abang udah keluar dari politik. Ini fokus jadi. Ya politiknya awal, soalnya kan kita hidup ini perlu politik. Juga ya. Maksudnya dari kepengurusan partai ya. Berusaha pun juga berpolitik kan. Bagaimana kita bisa dapat kepercayaan orang kan, dapat negosiasi yang bagus, misalnya dari orang kan juga seperti itu. Jadi intinya setelah kita membangun aktivis politik itu tidak seperti pendahulu-pendahulu kita berjuang ya. Mungkin saja nanti beberapa tahun ke depan di Indonesia berubah kali ya. Mungkin saya akan melahirkan aktivis-aktivis politik yang seperti zaman-zaman yang Orde Lama atau yang awal kemerdekaan. Muncul seperti itu, tapi melihat situasi dan kondisi sekarang ini kan Indonesia belum bisa menghasilkan aktivis politik yang seperti kayak M. Nasir, kayak aktivis Yamin gitu kan, kayak Soekarno mendirikan partai, orang menyumbang bersama-sama untuk partainya kan. Sekarang kan enggak seperti itu kan. Enggak ada lagi cerita. Jadi idealisme di masing-masing ideologi itu kan nggak menjadi ukuran sekarang. Jadi alasannya jadi pengusaha untuk mengumpulkan uang dulu berarti itu? Bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan itu. Tetapi itu salah satu media. Salah satu media. Apa usaha yang dijalankan sekarang? Ya, salah satu mungkin sekarang saya konsultan di PJK 3. Terus ada karena kemarin saya merintis usaha di pertambangan, kita buka ada usaha pertambangan yang menyediakan jasa penambangan sebenarnya. Oh, gitu. Ya, jadi itu tambangnya juga, jasanya juga. Jasa penambangannya. Jasa penambangannya. Yang dimana orang belum punya teknologi di Sumatera Barat, kita sudah punya teknologi itu. Kita menawarkan itu.
Yang tambang, lokasi tambangnya orang yang punya. Orang yang punya IUP-nya kita tawarkan jasanya. Tanpa ada risiko lingkungan, tanpa ada yang merusak lingkungan, ya tanpa ada risiko kecelakaan yang high risk. Kita punya teknologinya. Kita punya teknologinya. Jadi itu yang saya rintis sekarang. Dan sudah beberapa pengusaha-pengusaha tambang lokal yang sangat diminat dan juga sangat dimanfaatkan untuk ke dunia pekerjaan umum di PU juga berguna. Komplit ya. Sebenarnya linear aja tuh sebenarnya. Linear aja. Linear aja kan. Saya fokuskan di dunia industri, memfokuskan diri pada kesehatan dan keselamatan kerja di kampus saya itu. Dengan saya melakukan pelatihan dan sertifikasi di bidang kesehatan dan keselamatan kerja yang membidangi pekerjaan itu, berarti kan linear aja. Apalagi kuliahnya juga di industri dulu ya. Nah, berarti cukup bermanfaat lah. Ilmu itu harus ilmunya di kampus ya. Yang rugi itu ilmunya tidak dimanfaatkan. Nah, itu rugi kan. Betul-betul orang rugi ya. Apa lagi yang ingin abang capai di tengah usaha yang dilakukan dan aktif di politik? Ya kalau sekarang kita udah kelampat ini kan. Kalau di orang aktivis itu sebenarnya tentu dalam fatsunya itu kan hanya bisa membantu orang lain juga. Karena kebahagiaannya di situ. Kebahagiaannya di sana. Jadi bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang juga sebenarnya kan. Bagaimana kita bisa membantu orang yang nggak bisa punya kemampuan misalnya kan. Itu yang jadi obsesi kita. Itu aja. Nggak ada misalnya jadi kepala daerah, menjadi legislator gitu kan. Kemarin nggak ikut nyalek ya? Oh itu nanti itu perjalanan hidup aja yang menentukan itu nanti. Oh, itu mengikuti harusnya ya. Itu mengikuti alurnya aja nanti itu kan. Karena orang politik kan dia tidak bisa memastikan bahwa A itu A pasti di sana, B itu pasti B itu di sana kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Makanya kita jalani hidup ini. Nah tugas pokoknya adalah establish profesional di dunia usaha kita dulu. Terakhir bang, dari perjalanan karir organisatoris sampai sekarang, apa dan siapa yang paling berpengaruh dalam diri abang? Sebenarnya saya nggak punya referensi tokoh idola yang ini ya, yang jadi kalau sekarang kalau anak-anak milenial sekarang kan kalau artisnya dia fansnya ini atau dia sangat kagum dengan ini. Bagi saya semua tokoh-tokoh itu jadi referensi kita aja, referensi hal yang positif bagi mereka untuk diambil. Oh begini jalan hidupnya, begini nilai-nilai kejuangannya itu pasti kita ambil kan. Nah tetapi dalam bentuk karakter sebenarnya kan kalau saya pribadi sebenarnya orang tua sebenarnya kan. Orang tua. Jadi lebih dominan itu sebenarnya dibentuk oleh ibu sebenarnya. Ibu. Jadi ya mungkin ibu saya juga dulunya aktivis juga. Aktivisnya di masanya ya. Aktivis dia di kampung, di desa pada zamannya. Penggerak lah. Mengurus orang banyak lah. Ya. Jadi sebenarnya banyak di situ ininya. Nah kita apalagi ketika saya di SMA kan saya tinggal dengan anggota DPRD juga di Padang Preman itu ya. Jadi Pak Baharji namanya, dia seorang ustadz, juga seorang aktivis partai waktu itu kan. Jadi kita combine itu. Jadi lahirlah ya kita menjadikan bisa berbicara di depan umum dan bisa memberikan pencerahan di depan kepada orangnya kan nggak serta-merta bisa begitu aja kan. Itu ada proses-proses juga yang kita lalui kan. Nah kalau di rumah itu sebenarnya ibu yang pembinaannya. Pesan apa yang paling berpengaruh dari ibu? Saya tambahkan lagi kalau untuk berwirausahanya papa saya. Papa saya mau orang yang mandiri. Karena kita dari kecil itu udah dibentuk untuk bisa menghasilkan sendiri gitu. Sejak dari SD itu udah dikasih. Ya bagi saya kalau pesan yang berkesan dari orang tua itu ya yang penting jangan merugikan orang lain aja. Jangan merugikan orang lain. Makanya kita juga nggak mau mengganggu orang kan. Kalau kita nggak mau merugikan orang, kita kan juga nggak usir kepada orang lain. Kalau tidak merugikan orang lain berarti memberikan manfaat terhadap orang lain.
Itu aja. Mantap, luar biasa. Untuk kerabat muda Bang, ada enggak sebagai aktivis Abang kan pernah juga di KNPI, apa pesan yang ingin disampaikan? Ya, salah satu legasi kita di Sumatera Barat itu kan di bawah kepemimpinan Ketua KPI Adib itu kan dia menerapkan undang-undang kepemudaan ya, undang 40 tahun 2012 itu. Jadi kalau nggak kita berikan peluang dan ruang yang besar untuk pemuda itu nggak akan cepat dia berkembang. Iya, iya. Nah, hasil dari pasca Adib jadi dan saya di KNPI kan beberapa tokoh-tokoh muda sekarang sudah muncul. Jadi kan bisa rasakan itu kan. Iya. Banyak yang muda-muda Banyak muda muncul kan. dengan model-model yang beragam juga. Beragam. Nah, itu tergantung zamannya lah kan. Nah, tapi kita punya komitmen atau meninggalkan sebuah sejarah. Kita pada waktu itu masih bisa mengaktualisasikan diri sebagai pemuda, tetapi kita tidak gunakan kesempatan itu, memberikan kesempatan selanjutnya kepada yang lebih muda-muda. Karena malu kita kalau masih mengaku pemuda, yang masih mengurus hal yang kayak gitu. Yang sudah masanya kita membangun ekonomi, kemapanan, ya kan, jaringan apa segala macam. Tapi mengaku masih pemuda juga. Ya kan? Pasca itu kita lihat si wali kota kampanye sekarang kan pasca kita itu kan. Iya, iya. Ya, si apa namanya? Fadli misalnya kan. Iya. Jadi banyak daerah misalnya kan banyak yang terdistribusikan seperti itu. Ya. Apalagi di lembaga-lembaga independen kan banyak. Distribusinya lebih merata. Lebih merata. Jadi makanya mereka pun punya kesempatan yang luas kan. Terakomodir cepat mereka itu kan. Tapi yang lebih penting lagi yang muda-muda ini harus berani juga. Nah, dia harus semangat fighternya ya harus. Yang perlu dia bangun itu adalah karakter dia. Karakter ya. Karakter dan idealismenya itu harus tetap dia pertahankan. Oh. Yang kita sesalkan kan yang sangat pragmatis ya. Ya kalau pragmatis ya cepat juga. Cepat juga selesainya. Oke Bang, terima kasih atas perbincangannya. Semoga apa yang kita bincangkan menginspirasi kerabat muda yang ada yang menonton Andals TV lah. Ada tadi pesan yang menarik. Yang pertama itu jangan merugikan orang lain. Dan jangan orang lain itu diganggu. Dan jangan mengganggu orang. Dan jadilah petarung ya. Petarung. Mungkin itu pesan yang perlu kita simak dan jadikan bahan pelajaran. Semoga kerabat muda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan berbahagia selalu. Sampai jumpa.